Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sehat, bahagia, yaitu pengharapan bagi setiap kita. Namun seandainya dijumpai saat ini Bapak Ibu dalam keadaan sakit, tidak enak badan, percayalah Tuhan tidak tinggalkan Bapak Ibu semua. Tuhan dekat, Tuhan melekat, menopang kelemahan kita semua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, tunduk kepala dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur apapun kondisi keberadaan kami. Walaupun kadang-kadang Tuhan izinkan kami menghadapi kelemahan-kelemahan, ajari kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala perkara. Pagi ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Tolong kami untuk kami memahami, mengerti, terlebih mengerjakan firman itu dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berseru dan memohon. Haleluya. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami yang namanya sakit sekali? Ya, kalau sakitnya batuk atau flu, ya mungkin kita sudah biasa minum obat. Tunggu 3, 4, 5 hari lagi paling sembuh. Namun ada kalanya Bapak Ibu dan saya diizinkan menghadapi yang namanya sakit sekali. Ada lagu yang berkata, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku ya. Kalau yang sakit, yang terluka fisik kita, mungkin dokter masih bisa mengobati. Tapi kalau yang kita rasa sakit, luka hati itu ada di dalam, ada di hati kita. Dengan cara bagaimanakah luka itu bisa diobati? Satu lemari obat generik pun nggak akan bisa mengobatinya. Namun rupanya yang bisa merasakan sakitnya tuh di sini itu bukan hanya Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi itu pun juga bisa merasakan sakitnya tuh di sini. Ya, dalam hal apa Bapak Ibu? Tuhan Sang Pencipta bisa merasakan sakitnya tuh di sini. Mari kita baca kitab Yeremia pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku, dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu. Tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi. Tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam teks ini
beberapa kali kata sakit hati diucapkan, itu menunjukkan bahwa Allah kita pun juga bisa merasakan yang namanya luka hati. Bisa merasakan pedihnya hati, hancurnya hati. Ketika apa? Ketika menghadapi kaum Yehuda, menghadapi umatnya, sudah berulang kali diajak bicara, sudah berulang kali firman kebenaran disampaikan terus-menerus tanpa henti. Tetapi umatnya menutup telinga. Umatnya tidak memperhatikannya. Kalau bahasa Jawanya berkata, ngepretke. Bapak Ibu bisa merasakan ketika Bapak Ibu dan saya sedang menyampaikan sesuatu yang sangat penting, menyampaikan kebenaran yang sangat penting, tetapi rupanya orang yang kita ajak bicara itu ternyata membelakangi kita. Orang yang kita ajak bicara ngepret ke kita, pasti kita akan tersinggung kan? Kita sakit hati. Ini juga yang dilakukan oleh kaum Yehuda kepada Tuhan Sang Pencipta, pemilik hidup mereka. Tuhan berulang kali mengutus nabinya, mengutus hambanya untuk menyampaikan berita firman Tuhan, berita pertobatan. Tapi umatnya membelakanginya, umatnya menutup telinga, umatnya ngepret ke firman yang disampaikan. Dan Tuhan berkata, aku sakit hati. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, Bapak Ibu dan saya pun juga seringkali membuat Allah terluka hatinya. Ketika apa? Ketika kita tidak menaruh hormat pada firman-Nya. Ketika kita menutup telinga akan suara kebenaran firman Tuhan. Ketika kita ngepret ke kebenaran firman Tuhan. Tidak mengingat, tidak memegang teguh, tidak mengindahkan firman Tuhan. Berulang kali seruan pertobatan disampaikan kepada umat supaya mereka berhenti dari perbuatan jahat, tapi justru membuat mereka terus bertekun dalam kejahatan. Ini membuat Allah bukan sekedar muak akan perilaku hidup mereka, tapi membuat hati Allah terluka. Lalu dalam hal apa saja Bapak Ibu dan saya bisa membuat hati Allah terluka? Ketika dijumpai Bapak Ibu dan saya tidak setia. Tuhan Allah berfirman kepada mereka supaya mereka tidak sujud, tidak beribadah pada ilah-ilah lain, tapi justru dengan tangan mereka sendiri mereka sengaja membuat, mengadakan. Dan apa yang dikerjakan lewat perbuatan tangan mereka, mereka menyembahnya sendiri. Mereka memuja. Mereka mendua hati, berpaling dari Allah. Itu membuat hati Allah remuk redam. Bapak Ibu, kalau kita punya pasangan, bukankah yang kita harapkan adalah saling setia? Bagaimana jikalau Bapak Ibu sudah berjuang setia selama ini, mencintai dengan total, mengasihi luar biasa, tetapi justru orang yang di samping kita, kita cintai, kita jaga, kita lindungi, ternyata dijumpai tidak setia, mengkhianati. Tentu itu bisa membuat kita murka kan? Bukan hanya sekedar marah, tapi bisa membuat kita murka. Hati kita akan terluka. Terluka sampai jarem dalam durasi waktu yang tidak tahu sampai kapan bisa pulih kembali. Tuhan Allah juga bisa murka, bukan hanya sekedar marah. Tapi Allah juga bisa menyatakan murkanya. Karena luka hati yang menganga. Namun yang menjadi pembeda adalah Allah kita pun juga Allah yang pengampun. Jadi semurka apapun Allah kita,
Allah menantikan pertobatan umatnya. Allah mengampuni umatnya yang berbalik kembali kepadanya. Bapak Ibu, mari kita menjadi umat Tuhan yang mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Belajar berkata tidak pada perkara dosa. Dan mari kita belajar untuk komitmen setia dalam Tuhan. Maka apapun yang sudah dikerjakan oleh kita di masa lalu yang bisa membuat hati Allah terbuka, Allah tetap membuka pintu anugerah pengampunan. Percayalah Bapak, Ibu, dan saya dikasihi dan diampuni oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, ajar kami supaya kami juga memiliki hati seperti Tuhan. Walaupun kadang kami pun juga merasakan sakit hati, terluka. Ajar kami supaya kami juga mengampuni sesama kami. Karena Allah pun yang sering kali kami buat luka hati, Allah pun mengampuni kami. Sesakit apapun hati kami, ajar kami untuk belajar mengampuni. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kembali pada komitmen awal, yaitu setia pada Tuhan. Kami semua rindu diberkati oleh Tuhan. Kami semuanya rindu menikmati rahmat Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Ibu semuanya yang sedang dalam kegalauan, ada pergumulan, ada kesulitan, ada persoalan demi persoalan, apapun itu bentuknya. Tuhan tolonglah, Tuhan menolong. Biarlah damai sejahtera dari Allah melimpah ruah, memenuhi batin kami, pikiran dan perasaan kami. Dan biarlah kami berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berseru, dan kami memohon. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati.